Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Bapak Kuseriansah berkata, mayoritas pemain fintech lending atau pinjol belum bisa meraup untung karena status berizin dari OJK baru didapat. Oke. Dan juga Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank IKNB 2B OJK, Bapak Bambang W. Budiawan menerangkan data kerugian yang tercatat di OJK yaitu merujuk data industri per kuartal 1 2022, para pemain secara agregat masih mencatatkan rugi setelah pajak Rp 25,41 miliar. Oke. Jadi kalau Anda mau tahu, pinjol ini nggak ada yang untung, ya, tidak ada yang mendapatkan keuntungan. Oke. Imbasnya karena tidak ada keuntungan, rugi terus, ya, ada imbasnya. Penagihan hutang yang brutal, ya, menelan korban. Oke. Karena perusahaan pinjol ini, ya, dekat dengan kebangkrutan, ya, dan takut bangkrut. Selangkah lagi itu bangkrut sebenarnya, ya. Jadi pinjol, ya, pinjol dan nasabah pinjol itu, ya, pinjol dan nasabah pinjol itu sama-sama dekat dengan kebangkrutan dan kehancuran. Oke. Yang pinjolnya banyak yang galbay lalu bangkrut. Oke. Yang konsumennya, yang pinjemnya nggak bisa pinjem lagi karena pinjolnya bangkrut, ya. Sedangkan orang-orang yang minjol itu bayar pinjol pakai uang hasil hutang lagi, pasti, ya, pasti seperti itu. Atau uang gaji, ya, gaji full 1 bulan kepinjolin semua, ya, berharap bisa ditarik lagi, tapi ternyata tidak bisa. Itulah dekat dengan kehancuran pinjol itu, ya, dan konsumennya juga dekat dengan kehancuran. Oke. Nah, karena pinjol legal yang satu ini yang akan saya sebut ini sudah bangkrut, ya, tidak menutup kemungkinan pinjol yang lain, ya, pinjol-pinjol yang lain juga akan cepat menyusul. Oke. Dan bukan hal yang tidak mungkin seperti itu, ya. Karena sudah ada beberapa pinjol yang gulung tikar, fintech syariah, pinjam Indo, kredit cepat, uang teman, tunai kita, cash wagon, oke? Ya, dan pinjol ini yang baru ini, ya, bangkrut, oke? Bukan hal yang tidak mungkin bahwa pinjol itu akan bangkrut, oke? Jangan menganggap bahwa sebuah perusahaan tidak bisa bangkrut, oke? Semuanya itu bisa terjadi, ya. COVID aja bisa ada, walaupun memang contohnya keluar dari perpinjolan gitu. COVID aja bisa ada, ya. Yang tadinya orang hidup selama ratusan tahun tidak pernah mengisolasi dirinya, boleh keluar ke sana sini di tahun 2019, semuanya wajib pakai masker dan mengurung dirinya atau mengisolasi dirinya, ya. Begitu juga dengan perusahaan. Oke. Anda tahu mobil Ford, merek Ford itu, brand Ford, FORD, ya, sudah tidak ada lagi di Indonesia, bangkrut, ya, mobil Ford. Apalagi 7-Eleven, ya, yang seperti Alfamart, Indomaret itu sudah bangkrut di Indonesia, sudah tidak ada, sudah hengkang, ya. Anda tahu tidak itu? Kalau dilihat, ya, mobil Ford, 7-Eleven perusahaan besar, ya, perusahaan yang sangat besar sekali. Itu perusahaan asing besar yang dagangannya itu bukan kaki lima gitu loh, bukan kaki lima gitu. Itu yang banyak asetnya, banyak investornya, ya kan? Tapi tetap bangkrut. Oke? Tetap bangkrut, ya. Ada lagi, ya, sebenarnya Suzuki, ya. Walaupun memang katanya masih bertahan, ya, Suzuki itu, ya. Sekarang saya tanya, kemana dealer Suzuki? Ya, mana ada nggak di kota Anda dealer Suzuki? Biasanya hanya di kota-kota besar, tapi kota-kota yang kecil itu sudah tidak ada, ya. Sering mana Anda lihat dealer Yamaha, Honda atau Suzuki? Ya, sudah tidak ada Suzuki itu, ya. Gitu, oke. Itu, ya, Anda pikirannya itu jangan kecil, gitu loh, ya. Hanya orang yang pikirannya sempit dan kecil yang menganggap bahwa sebuah perusahaan besar tidak bisa bangkrut, sebuah pinjol besar tidak bisa bangkrut. Itu orang yang pikirannya sempit dan kecil, ya. Anda dari dulu itu, ya, didoktrin untuk percaya bahwa Anda adalah orang kecil. Percaya tidak Anda? Ya. Menganggap semua yang Anda lihat adalah hal yang tidak bisa dicapai oleh Anda karena terlalu besar, ya.
ini besar, ya, perusahaan besar, oke, masuk ke situ takut gini ya. Saya tanya ke Anda ya, saya mau tantang Anda kalau Anda tidak percaya bahwa Anda itu didoktrin untuk menjadi kecil ya. Saya tanya atau saya tantang ya. Anda masuk ke gedung-gedung besar, berani nggak? Ya, masuk ke gedung-gedung besar, ya misalkan Anda di Jakarta ya, paling banyak di Jakarta ya. Gedung-gedung besar itu ya, Anda masuk ke situ. Ya, yang sudah ada satpam di depannya, ya, AC lagi ruangannya gitu ya. Berani nggak Anda? Ya, berani nggak Anda? Terdengar sederhana loh ya, sederhana. Oke. Masa Bang ya kan masuk ke gedung-gedung nggak berani gitu kan? Coba saja ya. Berani nggak? Oke, ya belum tentu Anda berani. Ya, mental Anda sudah ciut duluan di depan itu, di depan pintu itu ya. Saya jamin. Padahal misalkan hanya masuk saja lalu keluar lagi gitu loh tantangannya gitu. Itulah doktrinan bahwa Anda adalah orang yang kecil, ya, yang tidak berharga gitu loh. Anda itu harus menganggap bahwa diri Anda itu kecil dan tidak berharga. Makanya DCWA pinjol sangat mudah untuk menekan Anda. Ya, karena DC pinjol itu diberitahu ya oleh atasannya ya yang sudah di-training bahwa nasabah ini ya itu kualitasnya rendah loh. Ya, Anda itu ya dianggap oleh atasan-atasan pinjol gitu ya, DC-DC pinjol, Anda itu manusia dengan kualitas yang rendah. Ya, iya, karena Anda mudah ditekan. Ya, kalau kualitas diri Anda tinggi, ya, DC itu nggak akan mau nagih Anda, ya. Anda itu nasabah paling dihindari oleh DC pinjol kalau kualitas diri Anda itu tinggi. Ya, karena mengerti sih, punya ilmu, punya pengetahuan walaupun sekilas, seperti hutang tidak bisa dipenjara dan lain-lain gitu ya. Makanya mulai dari sekarang tingkatkan kualitas diri Anda. Oke, dengan cara yang pertama berani, oke. Bukan berani secara fisik pukul-pukulan, bukan itu, ya. Sudah nggak zaman berani fisik, ya, di kampungnya gitu, keluar kampung ciut biasanya, ya. Orang-orang yang di kampung-kampung itu, preman-preman kampung itu suruh keluar ciut biasanya, kebanyakan seperti itu, 99%, ya. Yang artinya berani di sini adalah berani secara mentalnya. Ya, fisik itu bisa dikalahkan, ya, bisa dipukul, bisa sakit. Oke, tapi mental itu ya, itu hal yang berbeda. Oke, ya. Nah, sekarang sesuai dengan judulnya, satu pinjol legal telah bangkrut, resmi bangkrut, ya. Dari mana saya tahu pinjol ini bangkrut? Saya dikirim WA oleh pinjolnya itu sendiri. Ya, menyatakan bahwa mereka itu sudah tidak lagi operasi. Ya, atau bangkrut gitu. Saya itu kalau dilihat-lihat sakti ya, YouTuber Galbay paling sakti gitu. Di WA oleh OJK duluan, di WA oleh pinjolnya gitu ya, menginfokan bahwa kami sudah bangkrut gitu ya. Sakti sekali saya ini. Enggak ya, bohongan ya, enggak. Oke, dan nama pinjolnya adalah pinjol nanti aja. Ya, Anda tahu pinjol nanti aja? Ya, pinjol nanti aja itu adalah pay letter sebenarnya ya. Namun pay letter yang terbatas. Oke, pinjol nanti aja bekerja sama dengan hanya beberapa toko saja sebenarnya. Jadi produknya itu hanya terbatas, tidak seperti Shopee Pay Later dan Kredivo gitu yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, mari kita lihat WA-nya ya. WA yang dikirimkan ke saya. Oke, sebagai pembuktian bahwa pinjol legal ini beneran bangkrut. Oke ya. Nah, ini adalah bukti bahwa saya itu di WA oleh nanti aja gitu ya ini ya. Oh, ini WA resminya PT setelah bayar Nusantara. Jalan ini sekian gitu ya. Oke. Kita baca. Dear customer, we regret to inform you that ini bahasa Inggris. Oh, ini ada ininya ya, bahasa Indonesianya ya. Kepada pengguna dengan berat hati kami informasikan bahwa nanti aja PT setelah bayar Nusantara akan menghentikan layanan kami efektif pada 5 Agustus 2022 karena adanya perubahan strategi bisnis gitu ya. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan hubungi tim customer service kami di bla bla bla. Terima kasih telah menggunakan layanan kami dan juga atas dukunganmu. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye nanti aja. Oke. Inilah bukti chattingannya ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jika pinjol itu tutup atau bangkrut, hutang Anda lunas? Ya, seperti itu ya. Perhatikan ya, perhatikan ya. Ini adalah bukti bahwa jika pinjol tutup, hutang Anda itu beneran auto lunas ya. Bukti ini langsung dari pinjolnya, bukan kata saya. Ya. Kalau kata saya tanpa bukti jangan dipercaya, unsubscribe videonya, laporkan sebagai penipuan video saya ya. Ini langsung dari pinjolnya. Oke, kita simak chattingan saya dengan pinjol nanti aja. Ini ya chattingan saya dengan customer service nanti aja ya. Saya admin ya kan. Halo, selamat datang di official contact center nanti aja. Silakan ketik 1 ya, saya 0 untuk berbicara dengan customer service kami. Saya pengen berbicara dengan customer service-nya langsung, oke. Di sini dia langsung balas, halo, dengan customer service nanti aja, ada yang bisa dibantu? Min, kok nggak bisa dibuka aplikasinya? Ya, pura-puranya ya kan. Hai Kak, dengan berat hati kami informasikan bahwa bahwa nanti aja PT Stella Bayer Nusantara akan menghentikan layanan kami efektif pada 5 Agustus 2022 karena ada perubahan strategi bisnis bla 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 ya. Nah, di sini ya. Jadi tidak bisa bayar lagi ya, Kak. Benar, Kak. Ya. Jadi tidak bisa bayar lagi ya, Kak ya. Benar, Kak. Ada hal lain yang bisa kami bantu? Ya kan? Saya ulang ya. Jadi tidak bisa bayar lagi ya, Kak. Benar. Oke, jawabannya benar. Jadi utang pinjol Anda auto lunas jika perusahaan itu bangkrut. Oke ya. Jadi setelah Anda menyaksikan kebangkrutan pinjol legal nanti aja ini, ya, Anda wajib berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pinjol-pinjol yang lainnya yang besar maupun yang kecil akan segera bangkrut juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.